Nama aku Karissa, tahun ini aku umur 21. Perkenalkan, nama saya Andi Hendra, saya berusia 39 tahun. Halo, nama saya Tita, umur 60 tahun. Saat ini masih mahasiswa. Saat ini bekerja di dunia perbankan di perusahaan BUMN. Pekerjaan saat ini ibu rumah tangga. Karena kebetulan aku masih mahasiswa, tapi sebenarnya aku udah sambil magang juga sih. Jadi biasanya kalau pagi dari jam 9 sampai 12 siang itu kuliah dulu. Selanjut dari jam 1 sampai jam 6 sore itu aku ke tempat magang. Kalau udah pulang ke rumah tuh udah jam 8 malam sih. Jadi sehari-hari biasanya kuliah sama lanjut ke tempat magang. Kalau weekdays itu yang aku lakuin kegiatannya ya biasa ya, rutinitas pekerjaan aja sih mas, dari pagi kadang ya pulang sih bisa sampai malam pasti ya. Weekends itu tergantung sih mas, kalau ada kegiatan olahraga basket juga paling kan ketemu teman-teman itu kayaknya ngilangin buat penat juga, main basket terus main musik tuh atau nggak dengerin musik udah ini. Karena seharian seminggu itu udah kerja, biasanya istri sama anak tuh udah minta waktu untuk bersama kan kayak gitu. Paling ya senam-senam supaya badan sehat. Jalan sama teman-teman, mengurus tanaman. Waktu saya umur 20 tahun, itu sekitar tahun 80-an. Waktu saya umur 20 tahun itu saya di tahun 2003. Sahabat sejatiku, hilangkan dari ingatanmu di hari. Sekarang di tahun 2024. Waktu dulu karena saya masih bekerja, ya kegiatan saya ya sehari-hari pergi ke kantor. Hiburan tante ya saat itu cuma nonton TV, mendengarkan radio. Lepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Untuk tahun anggaran 1981. Ya selebihnya baca koran. Hiburannya tuh tahun segitu sih mas, tahun 2000-an ya. Hiburannya ya paling kita ya nonton TV, terus biasanya juga kita tuh dulu masih ada pensi namanya mas. Pentas seni itu kita biasanya kumpul terus teman-teman dengan pensi gitu. Paling jalan-jalan aja sih mas, seperti itu sih hiburannya. Hiburannya tuh pasti paling ke pantai palingan. Pas zaman dulu kan memang kan internet masih belum ini ya. Jadi ya radio jadi kayak hiburan banget sih. Kita dengerin musik kan ibaratnya dari entah dari mobil kan atau dari memang punya tape sendiri kan dari di rumah dengerin radio. Jadi kita dengar musik yang baru, terus yang lawas juga udah ada di situ. Gini Ivan, ya karena istri saya ngefans sama Mas Ivan. Samping ada penyiarnya juga kan ibaratnya bantu untuk antusias kita dengerin sih. TV saat itu cuma ada TVRI. Tante sering nonton siarannya ya kayak Ria Jenaka, Sri Mulat, Andeka Ria Safari, Sidul. Tahun segitu yang punya TV tuh cuma sedikit. Paling orang kalau mau nonton ya kita rame-rame. Mau nonton bola tuh kelurahan-kelurahan menyediakan TV besar di lapangan. Kita nonton bareng-bareng di situ. Tante berlangganan koran, suka juga baca majalah. Tante berlangganan koran Pos Kota karena kan di dalam Pos Kota itu suka ada lembaga yang doyok-doyok itu. Pada disukain orang-orang kalau koran Pos Kota. Sebenarnya nggak harus libur, tapi biasanya tiap aku lagi ada waktu luang, aku pasti nyempetin untuk nonton ya, karena aku suka nonton. Tapi nggak ke bioskop sih. Sekarang itu lagi seringnya nonton Netflix kayak gitu kalau misalnya sempet. Terus sekarang ini kan banyak banget tempat-tempat yang lagi baru ya di Jakarta. Jadi kayak kadang aku kalau misalnya weekend pergi cari-cari experience baru aja sih, cari-cari hidden gem juga, kayak gitu sih. Pasti kalau untuk komunikasinya juga pasti beda. Pertama juga palingan kita kan janjian ya pasti. Janjian, terus dulu kan juga kita masih ya agak susah untuk komunikasi, palingan lewat handphone juga belum ada waktu itu.
Jadi palingan lewat telepon rumah atau enggak janjian dulu setelah pulang sekolah, janjian misalkan Sabtunya mau jalan, ya palingan kita ke rumahnya, biasanya kayak gitu. Bedanya mungkin agak signifikan sih, kalau dulu mah memang harus kita jemput dulu, harus janjian sehari 2 hari sebelumnya kayak gitu sih Mas. Karena tante pacaran sama tetangga sebelah, paling tante kalau pacaran ya duduk di halaman sama rame-rame teman-teman pada main gitar. Sesekali sih nonton di, dulu kan disebut gedung bioskop ya. Nonton sesekali, kadang-kadang juga jalan-jalan ke Taman Ria Remaja. Ya sudah segitu aja. Kalau misalkan pacaran sih kurang lebih di luar rumah juga sih banyakan. Sekarang tuh kayak paling pergi ke museum, terus cari tempat-tempat yang lagi viral, atau enggak ngeliat rekomendasi dari sosial media kan sekarang juga banyak ya. Kemarin juga baru-baru ini kan lagi ada Synchronize, Pestapora, karena habis pandemi kan festival udah mulai masuk lagi. Jadi kemarin aku nyempetin sih tiap misalkan ada festival atau konser aku biasanya datang. Dulu itu media informasinya melalui TV, radio, majalah, koran. Pas zaman waktu itu ya, kita nyari informasi memang agak susah ya, maksudnya nggak segampang sekarang, karena kan handphone itu memang agak masih jarang pemakainya, karena pertama memang tadi saya bilang mahal. Eka bulan depan bisa ikutan arisan dari Hong Kong Dra. Terus dulu tuh nggak bisa akses internet juga kan, handphone hanya telepon dan SMS saja. Dan SMS juga itu mengurangi pulsa, ya kan. Nyari informasi yang ada sih paling kita ke warnet sih dulu. Ada warung internet namanya, bayarnya per jam untuk nyari informasi. Memang untuk nyari informasi kayak gitu masih agak kurang sih Mas ya. Kalau pas zaman itu ya, dapat berita itu paling dari koran pertama, terus paling dari TV juga. TV sih yang paling cepat untuk ini ya, karena kita pas lagi nonton, ibaratnya pas lagi ada kejadian apa. Pasangan SBY Kala dan Mega Hasyim berhasil lolos ke putaran. Viral apa waktu itu kan. Jadi TV biasanya langsung ini ngeliput kan, jadi ya biasanya TV. Untuk selalu bisa update tentang berita terkini sih, aku selalu ngeliatnya dari sosial media ya. Sebenarnya tuh bahkan channel-channel siaran nasional di TV kan sekarang udah beralih ke media sosial juga. Jadi biasa kalau misalnya mau lihat update berita, pasti nomor 1 dari handphone, scrolling dari sosial media gitu sih. Kalau yang sekarang informasi, ya kalau aku bilang sih udah bebas banget ya, udah gampang diaksesnya. Sekarang tinggal beli kuota aja di handphone segala macam. Sekarang kan sudah bisa mengakses lah, nggak perlu ke warnet lagi, nggak perlu ini, malah sekarang bisa dikatakan TV, radio itu udah mulai agak kurang peminatnya, karena semua bisa diakses di gadget kan. Wifi bisa di mana aja bisa kebuka. Terus internet tinggal kita beli kuota, udah sekarang lebih murah lah ibaratnya seperti itu. Jadi kita mau cari informasi kayak gimana pun, dimanapun, kapanpun tuh bisa. Jadi tinggal buka handphone aja langsung. Kalau sekarang mencari informasi, tante lebih banyak sering ngeliat HP. Sesekali sih di TV juga tante suka lihat info-info dari TV. Apa malah di HP lebih komplit, apa aja kita bisa tahu dari HP. Gunanya HP juga saya untuk menghubungi anak, suami, teman-teman, dan bermain media sosial. Kalau zaman dulu kan kita mendapat informasi itu terbatas ya, cuma melalui radio, TV. Tapi kan kalau di zaman sekarang ini lebih banyak info-info yang kita dapat dari HP. Ya, tante sudah sedikit nonton TV, ya paling kayak tante nonton TV, nonton Netflix aja, nonton film-film, kan sudah banyak di situ. Ya dibanding zaman-zaman dulu ya lebih enak zaman sekarang.